Jumpa lagi dengan saya di Raudhan Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Karena dalam topik kali ini kita akan tahu bagaimana terobosan luar biasa dari sosok Nabi Muhammad SAW menghadapi kaum musyrik dan Yahudi sekalipun. Luar biasa karena di luar dugaan strategi piagam Madinah itu menjadi pintu masuk bagi Nabi, bukan hanya sebagai pemimpin kaum muslimin, tapi sekaligus juga pemimpin non-muslim, termasuk kaum Yahudi. Dan hebatnya, kaum Yahudi justru senang dengan lahirnya piagam Madinah sebagai solusi di awal-awalnya. Padahal piagam Madinah ini secara tidak langsung menandai berdirinya sebuah negara. Apa tidak luar biasa? Sebuah taktik dan strategi yang bisa dicontoh umatnya tanpa harus menyakiti pihak lain, tetapi justru diterima sebagai solusi terbaik kala itu. Yang jelas, saat itu keadaan Madinah diwarnai pertikaian antar suku dan perdebatan antar agama sudah mencapai puncaknya. Ditambah tidak adanya sebuah kekuasaan politik tunggal membuat kondisi politik Madinah seakan berada pada status vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Artinya, tidak ada kekuasaan politik, sebuah kekuasaan politik yang diakui oleh seluruh suku bangsa di Madinah kala itu. Di sisi lain, peperangan antara dua suku Arab yang tidak pernah berhenti selama 120 tahun dan belum ada pihak yang menang membuat masyarakat Madinah berada pada level paling atas dalam hal menginginkan perdamaian. Ini yang juga menjadi sebab suku Aus dan Khazraj datang ke Mekah menemui Nabi Muhammad SAW hingga lahirnya Baiat Aqabah 1 dan Baiat Aqabah 2 dalam rangka mencari tokoh yang mendamaikan mereka. Sampai akhirnya masyarakat Islam datang ke Madinah pada tahun 622 Masehi sebagaimana dibahas dalam video sebelumnya. Begitu hijrah ke Madinah, Nabi memang langsung mampu menyatukan orang-orang Yathrib dari suku Khazraj dan suku Aus menjadi golongan Ansor yang dibangun berdasarkan agama, bukan lagi atas dasar suku. Begitu juga Nabi mampu mempersaudarakan golongan Ansor dan Muhajirin, orang-orang muslim pendatang dari Mekah. Tetapi bagaimana dengan golongan Yahudi yang jumlahnya juga tidak sedikit, ditambah orang-orang Arab yang belum masuk Islam atau golongan paganisme, penyembah berhala. Nabi tentu berpikir keras begitu tiba di kota Yathrib. Apalagi Nabi sendiri tidak ingin kota yang merupakan daerah asal nenek moyangnya itu juga terus dilanda konflik dan perpecahan. Bagi Nabi, kota Yathrib sudah bukan kota asing lagi, karena kakek Nabi bernama Abdul Muthalib lahir dan dibesarkan di Madinah sebelum akhirnya menetap di Mekah. Apalagi hubungan kakek dan cucu ini sangat erat dan penuh kasih sayang. Maka hubungan kakek Nabi yang erat dengan Madinah juga membawa bekasnya pada diri Nabi. Selain itu, ayah Rasulullah SAW, Abdullah ibnu Abdul Muthalib, wafat dan dimakamkan di Madinah. Nabi pernah berziarah ke sana bersama ibundanya, Siti Aminah. Ibunda Nabi wafat dalam perjalanan pulang dari ziarah tersebut. Juga di Madinah terdapat suku Arab Bani Nazar yang punya hubungan kekerabatan dengan Nabi. Maka tidak heran bila kedatangan hijrah Nabi di Madinah disambut layaknya kerabat yang datang dari jauh, bukan orang asing. Dengan demikian, Madinah bukan tempat asing bagi Nabi, tetapi seperti kampung halamannya sendiri. Nabi Muhammad datang membawa perubahan. Beliau mengajarkan penghapusan kelas antara orang kaya dan orang miskin, golongan buruh dengan golongan juragan. Yang ada hanyalah hubungan persaudaraan, saling mengasihi dan menyantuni pada yang membutuhkan. Beliau dapat menciptakan jalinan yang suci dan murni, dan telah berhasil mengikat suku Aus dan Khazraj dalam satu hubungan cinta kasih dan persaudaraan.
Sejak Nabi hijrah ke Madinah, tidak ada hal lain yang menjadi pikirannya kecuali mensiarkan agama Islam sebagai tujuan utama beliau. Sebagai pemimpin, beliau juga memikirkan dan merasa punya tanggung jawab besar terhadap diri dan pengikutnya. Beliau tidak saja harus giat mensiarkan agama Islam, tetapi juga sebagai seorang pemimpin tidak boleh membiarkan musuh-musuh baik dari dalam maupun dari luar mengganggu kehidupan masyarakat Madinah. Pada tahap ini beliau menghadapi 3 kesulitan utama. Pertama, bahaya ancaman dari kalangan Quraisy dan kaum musyrik lainnya di Jazirah Arab. Kedua, Yahudi yang tinggal di dalam dan di luar kota dan memiliki kekayaan dan sumber daya yang amat besar. Dan kesulitan ketiga, perbedaan di antara sesama pendukungnya kaum muslim sendiri karena perbedaan lingkungan hidup mereka. Persoalan perbedaan lingkungan hidup di antara kaum muslimin terjadi karena kaum muslimin, Ansor dan Muhajirin mempunyai latar belakang, kultur atau budaya dan pemikiran yang sangat berbeda. Hal ini masih ditambah lagi dengan permusuhan sengit yang telah terjadi selama 120 tahun lebih antara golongan Ansor, yaitu suku Aus dan Khazraj. Tidak mudah bagi Nabi mengambil jalan tengah mempersatukan mereka dalam kehidupan religius dan politik secara damai. Tetapi akhirnya Nabi berhasil mengatasi masalah tersebut secara damai dengan cara yang sangat bijaksana. Mereka diikat dalam persaudaraan Ansor dan Muhajirin atas dasar agama dan bukan lagi atas dasar suku yang selama ini justru menjadi sumber konflik. Luar biasa cara yang ditempuh Rasulullah SAW tersebut secara bijak dan sangat jenius. Bahkan untuk mengatasi adanya perbedaan di antara kaum muslimin, Nabi mempersaudarakan di antara mereka layaknya saudara kandung, saling pusaka mempusakai. Jika salah satu dari kedua bersaudara yang baru dipersatukan tersebut wafat, maka saudara angkatnya berhak atas 1/6 harta warisannya. Saat itu hukum waris sebagaimana yang kita kenal sekarang belum berlaku. Upaya yang dilakukan Nabi jadi alat ampuh mematikan segala perang saudara dan permusuhan yang dulu selalu timbul di antara mereka. Iklim baru ini sangat menunjang perkembangan agama Islam di Madinah, sehingga dalam tempo amat pendek tidak ada lagi satu rumah orang Madinah yang belum masuk Islam selain daripada suku kecil dari suku Aus. Mengenai masalah yang pertama dan kedua, beliau berhasil mengikat penduduk Madinah dalam satu perjanjian saling menguntungkan. Selama beberapa minggu di Madinah, Rasul menelaah situasi kota Madinah dengan mempelajari keadaan politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Beliau berusaha mencari jalan agar penduduk asli dan kaum muhajirin dapat hidup berdampingan dengan aman. Dan untuk mengatasi kesulitan yang pertama dan kedua, Nabi Muhammad membuat satu perjanjian dengan penduduk Madinah, baik Muslim, Yahudi maupun musyrikin, yang kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah atau Sahifatul Madinah, juga dikenal dengan sebutan Perjanjian Madinah atau Konstitusi Madinah atau Dustur Madinah. Para sejarawan menyebut Piagam Madinah sebagai konstitusi tertua di dunia. Piagam Madinah dikenal sebagai konstitusi pertama yang tertulis secara resmi dalam perjalanan sejarah manusia. Konstitusi ini mendahului konstitusi manapun yang pernah ada di dunia, seperti Piagam Besar Magna Carta yang disepakati di Runnymede Surrey tahun 1215, atau konstitusi Aristoteles Athena yang ditemukan di Mesir pada tahun 1890, bahkan konstitusi Amerika dan konstitusi Prancis. Piagam Madinah itu merupakan wujud kesepakatan damai sekaligus draft perundang-undangan yang mengatur keberagaman masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan Madinah, mulai dari urusan politik, sosial, hukum, ekonomi, hak asasi manusia, kesetaraan,
kebebasan beragama, pertahanan, keamanan, dan perdamaian. Dan Rasulullah lah yang memperkenalkan sekaligus melaksanakan draft kebijakan itu bersama seluruh warga Madinah yang sepakat dengan isi perjanjian. Disebut juga sebagai kesepakatan damai karena seluruh perwakilan di Madinah turut menandatangani perjanjian tersebut, termasuk kelompok Yahudi. Bahkan Nabi sempat mengangkat sekretarisnya dari orang Yahudi agar mudah mengirim dan membaca surat berbahasa Ibrani dan Assyria. Namun karena berkhianat dan bersekongkol dengan musuh, akhirnya sekretaris itu diganti Zaid bin Sabit, sahabat Nabi. Ini tandanya Rasulullah memberikan kesempatan sama kepada warganya tanpa melihat latar belakang keyakinannya selama dia kompeten dan dapat dipercaya. Melalui Piagam Madinah inilah Rasulullah SAW memperkenalkan sistem kehidupan yang harmonis dan damai bagi masyarakat Madinah yang majemuk dan plural. Di sana Rasulullah meletakkan dasar kehidupan yang kuat bagi pembentukan masyarakat baru, masyarakat madani yang rukun dan damai, atau sekarang dikenal sebagai konsep civil society. Masyarakat itu setidaknya berasal dari 3 kelompok berbeda, yakni Muslim dari kalangan Muhajirin dan Ansor sebagai kelompok mayoritas, non-Muslim dari suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam sebagai komponen minoritas, dan terakhir kelompok Yahudi. Piagam Madinah menjadi solusi terbaik di tengah kebuntuan dan perpecahan antara kelompok di Madinah saat itu. Dan semua suku menyambut baik terobosan yang ditawarkan Nabi karena Piagam Madinah menjamin kebebasan beragama kaum Yahudi, menekankan kerjasama sedekat mungkin di kalangan Islam, Muhajirin dan Ansor, menyerukan pada kaum Yahudi dan orang Islam bekerja sama untuk perdamaian berdasarkan peraturan umum, serta menetapkan kewenangan mutlak pada Rasulullah untuk menyelesaikan dan menegakkan perselisihan di antara mereka. Lepas dari itu, Piagam Madinah menjadi terobosan jenius Nabi Muhammad SAW untuk mendidik sekaligus menyelamatkan umat Islam yang baru dibangun dengan latar belakang beragam tersebut. Itulah hebatnya sosok Nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Piagam Madinah dibuat dengan maksud memberikan wawasan kepada kaum muslimin waktu itu tentang bagaimana cara bekerja sama dengan penganut bermacam-macam agama ketuhanan lain yang pada akhirnya menghasilkan kemauan untuk bekerja sama dalam upaya mempertahankan agama. Strategi Nabi tersebut terbukti sangat ampuh. Terbukti dengan tidak memerlukan waktu lama masyarakat Islam, baik Muhajirin maupun Ansor, mampu mengejawantahkan strategi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan strategi tersebut tidak terlepas dari kepiawaian Nabi dalam melihat kondisi masyarakat sekitarnya yang sangat memerlukan arahan dan tauladan dari sosok pemimpin guna menciptakan keadaan lebih baik. Perubahan tatanan masyarakat di Madinah merupakan tolak ukur dari keberhasilan atas perjanjian damai yang dibuat oleh Nabi. Naskah Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal, dibuat dalam 2 waktu berbeda. Pertama, kesepakatan yang terjadi sebelum berlangsungnya Perang Badar berisi 24 pasal membicarakan khusus tentang hubungan antara umat Islam dengan umat-umat lain termasuk dengan kaum Yahudi. Kedua, kesepakatan terjadi setelah berlangsungnya Perang Badar dan berisi 23 pasal memuat tentang hubungan antara umat Islam yaitu kaum Muhajirin dan Ansor. Piagam Madinah adalah sebuah loncatan besar pemikiran modern yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW sebagai perwakilan dunia timur di saat bangsa barat berkutat dalam kegelapan berkepanjangan. Bahkan piagam ini secara argumentatif
telah dapat dianggap sebagai konstitusi atau undang-undang dasar tertulis pertama di dunia dengan berbagai kelebihan yang salah satunya sebagai naskah tertulis pertama yang mengakomodasi hak-hak dasar atau asasi manusia, terutama dalam kebebasan memilih agama. Piagam Madinah ini memang secara tidak langsung menandai berdirinya sebuah negara. Dalam Piagam Madinah itu ditetapkan tugas dan kewajiban kaum Yahudi dan musyrikin Madinah terhadap Daulah Islamiyah, di samping mengakui kebebasan mereka beragama dan memiliki harta kekayaannya. Piagam Madinah menjadi dokumen politik, ekonomi, sosial, dan militer dari segenap penduduk Madinah, baik muslimin, musyrikin maupun Yahudi. Piagam Madinah berisi 47 pasal. Dari pasal-pasal tersebut paling tidak ada 9 poin inti yang secara garis besarnya memuat bidang ekonomi dan sosial, juga bidang militer. Untuk bidang ekonomi dan sosial, memuat keharusan orang kaya membantu dan membayar utang orang miskin, kewajiban memelihara kehormatan jiwa dan harta bagi segenap penduduk, mengakui kebebasan beragama dan melahirkan pendapat, menyatakan kepastian pelaksanaan hukum bagi siapa saja yang bersalah, dan tidak ada perbedaan antara siapapun di depan pengadilan. Sedangkan dalam bidang militer, menegaskan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW bagi segenap penduduk Madinah, baik muslimin, Yahudi ataupun musyrikin. Segala urusan berada dalam kekuasaan Nabi. Beliaulah yang menyelesaikan segala perselisihan antara warga negara. Dengan demikian, jadilah beliau sebagai Qaid Am, panglima tertinggi di Madinah. Keharusan bergotong royong melawan musuh, sehingga bangsa Madinah merupakan satu barisan menuju tujuan. Kaum musyrikin Madinah tidak boleh membantu musyrikin Mekah atau Quraisy, baik dengan jiwa ataupun harta, dan menjadi kewajiban kaum Yahudi membantu belanja perang selama kaum muslimin berperang. Pasal-pasal dalam perjanjian tersebut mencakup hampir semua kelompok di Madinah, sehingga menjadi semacam front kesatuan. Kaum Yahudi dan muslimin harus saling membantu jika terjadi serangan terhadap orang-orang yang masuk Islam dalam perjanjian ini. Mereka harus menjalin persahabatan yang baik, saling menasihati, berperilaku jujur, dan tidak saling mengkhianati. Nabi bahkan memasukkan orang-orang pagan atau penyembah berhala dalam perjanjian ini. Perjanjian ini juga berisi berbagai macam kewajiban yang mengikat semua orang dan harus saling membantu anggota kelompoknya yang mempunyai beban hutang. Jadi perjanjian ini tidak hanya untuk mengatur masyarakat, tetapi juga meletakkan dasar-dasar sebuah negara. Di Mekah, beberapa anggota senat atau dewan menjaga kepentingan pemilik kekayaan. Namun di Madinah, hal itu tidak berlaku, sehingga tidak ada lembaga yang melindungi kepentingan para pemilik kekayaan atau individu dari kejahatan yang merugikan mereka. Perjanjian ini menjadi dasar bagi berdirinya perwakilan. Dalam banyak hal, perjanjian ini mempunyai arti penting yang revolusioner bagi masyarakat Arab.